Halo, Assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siwar TV. Pedas, novel Bamukmin disindir ibarat siap nikah tapi tidak ada wanita yang mau. Ditulis oleh Syardi, sadis. Begitulah komentar yang berdatangan ketika novel Bamukmin memutuskan membuat sebuah pernyataan yang telah mengejutkan semua orang, termasuk saya sendiri. Seperti diketahui, sebelumnya cukup ramai dibicarakan soal novel Bamukmin yang mengatakan niatnya ingin mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2021. Prestasinya mengerikan. Hahaha. Baru kali ini saya melihat orang yang keterlaluan pedenya dengan prestasi recehan yang tidak nyambung. Novel mengaku siap dan layak menjadi wakil presiden. Bahkan dia merasa yakin bisa mendapatkan dukungan kalau tidak salah 130 juta orang dengan asumsi 13 juta orang yang kata dia hadir di aksi 212 masing-masing mewakili 10 orang lainnya, total 130 juta dukungan. Ini optimisme yang sangat luar biasa. Bahkan kalaupun dimotivasi oleh motivator terbaik dunia sekalipun, tetap tidak akan bisa seoptimis itu. Sebagai perbandingan, pada Pilpres 2019 lalu saja, jumlah perolehan suara Jokowi Ma'ruf Amin hanya 85.607.362 suara atau 55,50%. Sedangkan novel Bamukmin dengan entengnya mungkin sedang halusinasi parah mengatakan 130 juta suara. Logika begini saja novel sudah gak masuk ke akal. Model begini mau jadi wakil presiden? Berpikiran logis saja masih belum lulus, malah pede mau memimpin negara ini. Sudah terbayang kok kalau dia jadi pemimpin. Dia mungkin bakal ngomong pertumbuhan ekonomi di target 20% per tahun, pengangguran 0%, tidak ada impor, selalu ekspor, target jadi negara superpower, ngalahin Cina dan USA. Hahaha, beginilah kualitas orang yang bicaranya ngawur dan asal senang saja. Yang penting kelihatan keren, ngomong sembarangan mirip anak kecil yang asal keluar-keluar. Dukungan 130 juta orang? Hahaha. Logikanya kalau memang bisa didukung 130 juta orang, Habib Rizik tidak perlu menderita seperti sekarang. Habib Rizik mungkin bahkan bisa menjadi pemain politik kelas kakap. Bahkan bisa jadi Habib Rizik bisa jadi cawapres atau capres. Nyatanya angka dukungan itu semuanya palsu dan semu, hanya di markup gila-gilaan biar terlihat keren dan hebat. Yang dukung hanya secuil, tapi di copy paste biar kelihatan banyak. Angka itu sudah mewakili hampir setengah dari seluruh populasi di Indonesia. Hanya orang stres yang bisa membuat pernyataan kacau seperti ini. Bisa berantakan negara ini kalau dia jadi pemimpin. Anies saja tidak layak, apalagi novel yang secara kualitas jauh lebih jeblok berkali lipat. Pengamat politik lingkar wajah kemanusiaan atau Lawan Institute, Muhammad Mu'alimin, bahkan memberikan sindiran telak kepada novel Bamukmin yang mengaku siap maju di Pilpres 2024. Mu'alimin menyindir bahwa novel Bamukmin mau menjadi calon wakil presiden, tapi tidak ada satupun partai yang mau mengusung. Novel bagai pria yang siap menikah, tapi tidak satupun wanita mau, katanya. Mu'alimin mengaku dia hanya bisa menertawakan pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oleh novel Bamukmin. Menurutnya, ucapan novel ini hanya seperti lelucon dari pelawak yang panggungnya sudah tutup tirai. Selanjutnya, dia juga mengatakan bahwa novel tidak punya daya tarik agar partai politik tergoda kepadanya. Apa menariknya novel? Dan seberapa tinggi elektabilitasnya? Tidak ada hal yang bisa dijual kepada partai dan rakyat, katanya. Muhammad Mu'alimin juga menilai novel seperti hanya cari sensasi dan memantik kontroversi. Dia bahkan menyindir agar sebaiknya novel Bamukmin dibangunkan dari tidurnya. Lebih baik novel dibangunkan dari tidur tutornya. Telak. Bisa jadi, mungkin saat itu memang dia masih ngantuk atau baru terbangun dari mimpi indahnya sehingga tidak sadar mengaku layak menjadi calon wakil presiden. Partai paling nyungsep pun tidak akan punya nyali untuk mengusung novel Bamukmin. Hasilnya sudah bisa ditebak, auto kalah telak. Bahkan dipasangkan dengan orang hebat sekalipun, bakal kalah secara mengenaskan. Kalau diberatkan secara bisnis, novel ini produk tak laku, mau dipromosikan dan dimarketingkan secara jor-joran hingga ke seluruh dunia pun tidak akan ada yang mau beli. Kalau ada pun yang beli hanya sedikit, rugi bandar. Orang ini ibarat periah politik, lebih cocok dari objek candaan politik yang menghibur kita semua. Orang yang tidak laku tapi sok laku. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siwar TV. Tol Cisumdawu, satu lagi warisan mangkrak era SP yang dituntaskan pada era Jokowi. Ditulis oleh Widodo SP. Akhir November 2011, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan atau Aher meletakkan batu pertama proyek tol Cisumdawu yang sedianya akan menghubungkan daerah Cileunyi Sumedang Dawuan
tapi sempat mangkrak sepanjang Susilo Bambang Yudhoyono memerintah sebagai orang nomor 1 di Indonesia yang masa jabatannya usai pada tahun 2014 lalu. Menurut pemberitaan yang dilansir dari laman detik.com, peletakan batu pertama proyek ini dilakukan tepatnya pada 29 November 2011 bersama Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto dan Pak Aher tadi. Peletakan batu pertama ini dilakukan di Interchange Rancakalong, Desa Citali, Kelurahan Pamulihan, Kabupaten Sumedang. Pada waktu itu, harapannya proyek rampung pada tahun yang sama atau 2016 dengan selesainya proses pembangunan Bandar Udara Internasional Kertajati. Taunya mengalami kendala serius, lalu mangkrak dan bisa dibilang terbengkalai selama sekitar 9 tahun lamanya. Setelah Jokowi menjadi Presiden RI, masalah coba diurai, yang diantara lain terkait pembebasan lahan, lalu segera dibangun dan dikebut pengerjaannya. Target terkini tol Cisumdawu sepanjang 60 km tersebut akan rampung pada Desember 2021 akhir dan segera beroperasi setelahnya. Salah satu tujuan utama dan penting kenapa tol Cisumdawu ini sebaiknya segera dioperasikan tentu terkait kemudahan akses ke Bandara Kertajati. Seperti diakui Menhu Budi Karya Sumadi dalam konferensi pers yang bisa kita saksikan di YouTube Sekretariat Presiden sejak 29 Maret 2021. Tol Cisumdawu dari Bandung ke Kertajati itu akan selesai di Desember 2021. Artinya pergerakan penumpang di Kertajati akan menjadi lebih baik pada saat setelah Desember 2021. Pak Presiden mengarahkan bahwa nanti paling tidak umrah dan haji semua warga Jabar dan Jawa Tengah bagian timur itu kita konsentrasikan ke Kertajati, ujar Budi Karya. Cerita proyek ini menarik perhatian saya karena setidaknya 3 alasan berikut yang saya rangkum dari lansiran laman detik.com berikut ini. Pertama, sekitar 9 tahunan mangkrak sejak peletakan batu pertama. Mungkin cuma diletakkan begitu saja batunya, terus nggak tahu kudu diapakan karena lemahnya visi dan kemampuan menuntaskan proyek yang sangat penting itu. 2. Masalah pembebasan lahan menjadi isu utama, sehingga Jokowi menugaskan 3 kementerian segera beraksi, tepatnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, terkait pembangunan tol, juga Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau ATR, atau Badan Pertanahan Nasional atau BPN, terkait penyelesaian masalah lahan tersebut, termasuk menuntaskan permasalahan soal regulasi. 3. Mangkraknya proyek tol sempat membuat Presiden Jokowi geram ketika membahas soal tol Cisumdawu pada awal Juli 2020. Sejak itulah proses penuntasan warisan proyek mangkrak pada era SBY itu pun dimulai dan kini hampir rampung. Membaca sekilas kisah proyek strategis jalan tol ini rasanya kok semakin membuktikan bahwa Presiden Jokowi sangat piawai dalam menuntaskan proyek yang mangkrak dan tidak ada solusi pada era SBY. Ya, tentu saja mungkin nanti tidak semua proyek akan mampu dituntaskan oleh pemerintahan Jokowi Ma'ruf yang hanya berdurasi 3 tahun tersisa, terutama proyek jangka panjang, tapi fakta membuktikan bahwa cukup banyak proyek prestisius yang mampu dituntaskan sebagai penunjang infrastruktur dalam banyak bidang kehidupan, seperti yang dijanjikan